Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Satu pertanyaan yang khusus kayaknya ini 17 tahun ke atas. Tersenyum saya ketika membaca pertanyaan ini, tapi inilah faktanya di tengah masyarakat khususnya kaum muslimin. Pertanyaannya, Ustadz, apakah boleh takjil atau pembatalan puasa di waktu maghrib itu dengan bersetubuh atau hubungan suami istri? Tentu jenengan yang melihat dan mendengar ini akan sedikit tersenyum, mungkin tertawa meskipun nggak lucu gitu. Baik, penanyanya tentu saya rahasiakan. Yang jelas penanya yang bertanya ini satu mungkin manten baru. Manten baru itu kalau bahasanya kiai dulu ya namanya juga manten baru. Seperti anak kecil yang punya mainan mobil-mobilan. Mau tidur mobil-mobilan, bangun tidur mobil-mobilan, bahkan ngelilir atau bangun di tengah malam pun mobil-mobilan. Mobil-mobilannya dipegang terus begitu. Jadi manten baru itu maunya mobil-mobilan terus. Nah, atau mungkin dia salah satunya itu habis bepergian jauh lama, kemudian pulang, rindu berat, kangen berat kepada istrinya, sehingga kemudian begitu ada sirine atau terdengar kumandang azan langsung hubungan suami istri, dan tidak makan dulu, tidak minum dulu. Pokoknya langsung tendangan bebas pokoknya. Free kick. Atau juga salah satunya habis karantina mandiri, habis isolasi. Wallahu a'lam, berbagai macam kemungkinan. Yang jelas pertanyaannya, apakah boleh membatalkan puasa di waktu maghrib atau takjil dengan hubungan suami istri? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin sedikit menjelaskan keutamaan seorang shaim atau shaimah, seorang laki yang berpuasa atau seorang wanita yang berpuasa. Sunnahnya adalah takjil. Bagaimana keutamaannya? Satu riwayat sahih dari sahabat Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, qala la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitrah. Umat Islam yang sedang menunaikan ibadah puasa itu akan senantiasa dalam kebaikan dan dalam kebaikan selagi dia menyegerakan membatalkan puasa begitu terdengar kumandang azan maghrib, atau ada sirine, atau karena memang mengamati matahari. Oh, matahari sudah tenggelam. Maka kemudian menyegerakan, tidak menunda-nunda, itu sunnah hukumnya. Dan Nabi SAW mengatakan, pertama, dia selalu senantiasa dalam kebaikan. Masya Allah. Yang kedua, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Hambaku yang berpuasa yang paling aku cintai adalah dia yang menyegerakan dalam berbuka, takjil. Menyegerakan dalam berbuka. Jadi yang kedua, keutamaan orang yang menyegerakan berbuka itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, lalu bagaimana Nabi SAW itu berbuka? Nabi SAW berbuka, contoh salah satu hadis dari sahabat Salman bin Amir Ad-Dhabi as-sahabi radhiyallahu anhu, ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamarin." Jika kalian membatalkan puasa atau berbuka puasa, takjil, maka pastikan dengan mengkonsumsi kurma. Fa illam yajid, maka jika tidak menemukan kurma, falyuftir ala ma'in, maka batalkanlah puasamu dengan air putih. Kenapa? Fa innahu tahur, karena air putih itu suci. Oke. Berbuka ala Nabi, takjil ala Nabi itu adalah mengkonsumsi kurma jika tidak menemukan kurma air putih. Nah, saat ini yang paling tren itu adalah gorengan sama es campur, sop buah, dan macam-macam sudah. Maka kalau kita ingin memiripkan berbuka kita dengan cara buka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kurma. Lalu kemudian kalau tidak ada kurma adalah air putih. Dalam hadis yang lain, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu yuftiru. Beliau itu membatalkan puasa qabla ayyusalliya ala rutobatin. Sebelum bersolat maghrib, beliau itu terlebih dahulu mengkonsumsi beberapa kurma. Fa illam takun rutbatin fatumayratin. Jika tidak ada rutobat, ya tamarot. Ini jenis daripada kurma. Intinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berbuka pertama adalah mengkonsumsi kurma. Kalau tidak ada kurma ya air putih. Lalu kemudian beliau sholat. Berapa? Dalam beberapa riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya 3, 5, atau 7. Tapi yang paling banyak itu 3 biji, bukan 3 piring. Itu bukan 3 piring atau bukan 3 genggam. Nah, ini yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbuka. Saya ulangi lagi, orang yang berbuka itu menyegerakan berbuka, takjil, itu senantiasa dalam kebaikan. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara Nabi adalah dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, dengan air putih. Kemudian beliau sholat maghrib. Itu cara-cara yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kembali pada pertanyaan, bagaimana sekarang kalau membatalkan puasanya, kalau takjilnya itu dengan hubungan intim? Mari kita simak bersama-sama apa yang dikemukakan oleh para ulama-ulama terkait dengan ini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membatalkan puasanya itu dengan hubungan intim, tidak pernah, tidak ditemukan hadisnya. Tapi para ulama kemudian memberikan analisa dan pencerahannya kepada kita. Salah satunya di dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, itu halaman 194 disebutkan, wal mu'tamadu adamu husuli sunnati ta'jili bil jima'i. Menurut pendapat yang kokoh, layak untuk jadi pegangan, tidak sunnah. Artinya tidak mendapatkan kesunahan takjil jika membatalkan saumnya dengan hubungan intim, dengan bil jima', dengan hubungan suami istri. Puasanya batal, ya batal. Sudah cukup untuk membatalkan. Tapi apakah dapat pahala kesunahan takjil? Jawabnya tidak. Gitu. Kenapa? Alasannya lima fihi, karena dalam hal ini yaitu berjima itu min id'afil quwwah. Justru ini melemahkan kekuatan. Yang harusnya hubungan suami istri itu dengan semangat dan kuat, tapi karena belum takjil, belum makan ini, belum minum itu, akhirnya lemah.
Yang kedua, tujuannya takjil. Mengapa Nabi mengkonsumsi kurma atau air putih? Itu kan untuk mengembalikan stamina. Setelah seharian tenggorokan ini dahaga, perut ini kosong, tidak ada yang dicerna, maka kemudian Nabi memberikan saran dan nasihat dengan kurma dan dengan air putih. Itu supaya mengembalikan stamina, supaya seger lagi, kekuatan itu muncul kembali. Kok langsung hubungan suami istri? Itu bertolak belakang. Nabi mengajarkan ngalor, dia lakukan ngidul. Karena hal ini bukan hal yang sangat signifikan, ya tidak mendapatkan kesunahan takjil. Jadi perlu diperhatikan bagi manten baru atau orang yang lama tidak bertemu pasangan halalnya, atau orang yang baru keluar rampung diisolasi atau karantina mandiri, ya batalkan dululah dengan kurma 3 dengan air putih. Baru silahkan kalau kangen tak tertahankan, sudah ndak bisa ndak, sudah terjadi kebangkitan nasional, bahasa saya, kebangkitan nasional, ya sudah, sekarang lakukan. Itu. Di dalam kitab Tausyih, At-Tausyih itu dijelaskan di 112, walau lam yajid illal jima' aftar alaihi. Tapi kalau memang tidak ditemukan apapun, kurma ndak punya, air ndak punya, gorengan ndak punya, ini ndak punya, ya sudah, batalkan dengan cara hubungan intim juga sudah ndak apa-apa. Sudah cukup. Tapi kalau memang masih ada makanan, ada minuman dan sebagainya, tidak mendapatkan keutamaan dan pahala takjil. Jadi puasanya pahala, takjilnya itu pahala. Kalau memang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Dengan kerupuk, makan kerupuk itu tentu lebih utama dibandingkan langsung jima, langsung hubungan suami istri. Gitu. Nah, OT-OT 1 atau gorengan 1 itu lebih utama tentunya dibandingkan langsung hubungan suami istri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita sempurna dalam menjalani ibadah Ramadan ini. Mulai saumnya, membatalkannya, mari sedikit demi sedikit kita miripkan dengan cara-cara yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar lebih berkah dan lebih bermakna. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.